Duduk semua. Yang di sebelah sana duduk. Duduk. Kalau tidak bisa duduk boleh jongkok. Siap Rapi, siap? Mau dengarkan, mau lanjutkan? Kayaknya diam, mulutnya diam. Cukup nanti untuk yang ngatur laskar saja, ya. Yang ngatur laskar. Sudah, mulutnya diam, mulutnya diam. Habib mau memberikan tausiah kepada kita. Siap lanjut, siap lanjut, siap pergi, siap lanjutkan, siap takbir. Sallu ala Nabi. Kita tungguan di sini. Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, barang siapa yang banyak berbicara ketika duduk di majelis ilmu, barang siapa yang berisik, yang banyak ngomong ketika duduk di majelis ilmu, dikhawatirkan akhir hayatnya dia menjadi bisu. Maksudnya apa? Dikhawatirkan akhir hayat tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi barang siapa yang banyak berbicara, banyak ngomong ketika duduk di majelis ilmu, dikhawatirkan akhir hayat tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Oleh karenanya ketika lagi duduk di majelis ilmu, mulutnya dijaga, diam, jangan banyak ngomong, karena diam adalah termasuk salah satu daripada adab duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin menggunakan khatam, yakni cincin, ketika Nabi mau letakkan itu cincin, jempolnya berbicara. Kata jempol, ya Rasulullah, aku adalah jari yang paling besar, maka akulah yang paling pantas letakkan cincinmu ya Rasulullah. Tiba-tiba telunjuk berkata, ya Rasulullah, aku adalah jari yang menjadi isyarat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akulah yang paling pantas dikenakan cincinmu ya Rasulullah. Jari tengah berbicara, ya Rasulullah, aku adalah jari yang paling tinggi dari semua jari, aku yang pantas diletakkan cincinmu ya Rasulullah. Jari manis berkata, ya Rasulullah, aku lebih besar dari kelingking, akulah yang paling pantas untuk diletakkan cincinmu ya Rasulullah. Kelingking gak ngomong, kelingking diam, tidak berbicara. Akhirnya cincinnya Rasulullah letakkan di jari kelingkingnya. Kenapa? Karena si kelingking diam, nggak banyak bicara. Dalam hadis qala Rasul, qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau diam. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Saudara-saudara, singa ditakuti karena diamnya, sedangkan anjing menjadi olok-olokan, menjadi bahan hinaan, bahan bercandaan. Kenapa? Karena anjing suka menggonggong. Makanya kalau duduk di majelis ilmu, jadilah kamu seperti singa, diam, jangan banyak ngomong. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan karena saya harus mengajar di pondok pesantren, jadi sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, saudara-saudara, kita duduk di ini majelis dalam rangka walimatul khitan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanatan fakhtatana bil qadum. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau telah dikhitan pada umur 80 tahun, dan beliau dikhitan menggunakan kapak. Jadi khitan adalah millah, ajaran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida makhulan makhtunan maktu as-surrah. Nabi Muhammad beliau lahir dalam keadaan bercela, beliau lahir dalam keadaan makhtunan, sudah dalam keadaan dikhitan, dan Nabi Muhammad lahir maktu as-surrah, dalam keadaan terputus tali pusarnya. Adapun isyarat khitan telah ada di zaman Nabi Allah Adam alaihi salam.
Ketika Allah keluarkan Nabi Adam dari sorga, Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama ratusan tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam bernazar. Apa nazarnya? Ya Allah, kalau engkau terima taubatku, aku akan mengorbankan sebagian anggota tubuhku untukmu ya Allah. Akhirnya Allah terima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Maka Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Adam untuk melaksanakan nazarnya, yaitu mengorbankan sebagian anggota tubuhnya. Perintahkan Adam untuk memotong kulfahnya. Kulfah adalah ujung daripada kemaluan laki-laki. Makanya bagi laki-laki kalau khitan itu yang dipotong kulfahnya. Bagi perempuan itu yang dipotong adalah baber. Baber adalah ujung kemaluan. Jadi khitan adalah ajaran dari para Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dimana ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran Islam. Millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran yang lurus, ajaran Islam, ajaran yang selamat, dan bukanlah ajaran Nabi Ibrahim termasuk daripada ajaran-ajaran yang musyrik, ajaran-ajaran yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, apa telah berwasiat Nabi Allah Ibrahim kepada anak-anaknya, begitu juga Nabi Allah Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih ini agama untukmu, maka janganlah engkau wafat, janganlah kalian wafat, janganlah engkau meninggal dunia, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan memegang teguh agama Islam, yaitu agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara sekalian, oleh karenanya dengan adanya acara khitan, maka didik, maka ajarkan engkau punya anak-anak dengan millah, dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau menjadi Khalilullah, beliau menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk mengorbankan anaknya, Nabi Allah Ismail alaihissalam, setelah sekian lama beliau tidak memiliki anak, Allah anugerahi beliau, Allah karuniakan beliau seorang anak yang tampan, yaitu Nabi Allah Ismail. Lagi disayang-sayangnya, lagi dicinta-cintanya, lagi dimanja-manjanya itu anak. Tiba-tiba Allah perintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya, Allah perintahkan beliau untuk menyembelih anaknya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendengar kabar tersebut, sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Beliau tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayah mana yang tega menyembelih anaknya? Orang tua mana yang tega membunuh anaknya? Tetapi karena ini perintah dari Allah, beliau lebih taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang beliau kepada anaknya Ismail, wahai anakku, semalam ayah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu. Apa jawaban seorang anak yang soleh? Apa jawaban seorang anak yang taat kepada Allah? Wahai ayah, jikalau memang itu perintah dari Allah, jikalau memang itu perintah Tuhan, maka laksanakanlah, maka taatilah. Aku ridha, aku ikhlas. Beliau tidak menjawab, ayah saya anakmu, kenapa kau korbankan saya? Ayah saya anakmu, kenapa kau sembelih saya? Tidak. Tetapi ketika Nabi Ismail mendengar itu perintah Allah, langsung beliau taat. Dibawalah Nabi Allah Ismail di tempat penyembelihan. Ketika Nabi Ismail akan disembelih, beliau berkata, wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku punya 3 permintaan. Yang pertama, wahai ayah, tajamkan kau punya pisau agar aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, wahai ayah, tutup aku punya mata agar engkau tidak bisa melihat aku. Kenapa? Karena engkau melihat aku, engkau akan iba dan kasihan kepadaku. Yang ketiga, wahai ayah, tolong copot bajuku, jangan sampai nanti darah ini mengalir ke bajuku, mengenai bajuku, sehingga baju ini ketika nanti ibu lihat, ibu akan sedih ketika melihat baju yang ada bekas darahku. Akhirnya Nabi Allah Ismail dengan penuh keteguhan iman, dengan penuh kekokohan iman dan ketaatan kepada Allah, beliau letakkan mata pisau di leher anaknya. Ketika akan disembelih, tiba-tiba Allah ganti Nabi Ismail
dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Allah ingin menguji ketaatan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Allah ingin menguji ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus dari ujian tersebut, sehingga Nabi Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala karena beliau lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau ditanya oleh seorang pendeta, ada seorang pendeta Yahudi bertanya, "Wahai Ali, beritahu aku 4 makhluk yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu, tapi 4 makhluk ini ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala." Sayyidina Ali menjawab, makhluk yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Makhluk yang kedua adalah ontanya Nabi Allah Saleh alaihissalam, karena onta Nabi Saleh keluar dari bumi, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yang ketiga, ularnya Nabi Allah Musa, karena ular Nabi Musa itu dari tongkat dilempar, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang keempat adalah kambing Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ismail mau sembelih anaknya, tiba-tiba Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga, yang dimana domba itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Saudara-saudara, itu yang pertama, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Beda dengan kita manusia-manusia sekarang lebih memilih perintah bos, lebih memilih perintah perusahaan, lebih memilih perintah manajer daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalian lebih memilih perintah makhluk daripada perintah Allah. Kalian abaikan perintah Allah di masjid-masjid kalian, di surau-surau kalian, di musalla-musalla kalian. Terdengar panggilan Allah, terdengar seruan Allah, terdengar panggilan salat, terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo salat. Hei kamu yang berdagang, tinggalkan daganganmu. Kamu yang punya toko, tinggalkan tokomu. Kamu yang berbisnis, tinggalkan bisnismu. Ini saatnya engkau kembali kepadaku, ini saatnya engkau menyembahku. Tetapi kita abaikan panggilan Allah, kita abaikan suruhan Allah, dan lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan pangkat, lebih memilih panggilan dunia, lebih memilih panggilan bos, lebih memilih panggilan warung, lebih memilih panggilan dagangan, lebih memilih panggilan dunia, panggilan syahwat daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih rela kehilangan Allah karena anak istri daripada kehilangan anak istri karena Allah. Lebih rela kehilangan Allah karena pangkat daripada kehilangan pangkat karena Allah. Lebih rela kehilangan jabatan karena Allah, lebih rela kehilangan Allah karena jabatan daripada kehilangan jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim, beliau lebih rela kehilangan dunia dan isinya asalkan tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah gelisah, tidak pernah risau, tidak pernah susah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rizki. Nabi Ibrahim tidak pernah gelisah dengan masalah rizki, tidak pernah risau dengan masalah rizki. Beda dengan kita. Kalau kita masih mikir besok mau makan apa, kalau nggak kerja nanti nggak makan, kalau nggak sekolah nggak dapat ijazah nanti nggak kerja, kalau nggak kerja nanti pengangguran, nanti nggak makan, nanti susah, nanti miskin. Nabi Ibrahim, beliau tidak gelisah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah. Saudara-saudara, rizki adalah hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah, Allah tanggung rizkinya, apalagi kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Banyak anak-anak muda sekarang ketika ditanya, kamu kenapa nggak kawin, kamu kenapa nggak nikah? Beb, saya kalau kawin nanti anak orang mau kasih makan apa, Beb? Nanti anak orang mau kasih makan apa? Kalau ada anak-anak muda begitu, itu anak-anak muda goblok itu, saudara-saudara. Nggak yakin sama Allah, kayak nggak punya Allah, kayak nggak punya Tuhan. Bahkan bukan cuma anak-anak muda, banyak ustadz kiai sekarang. Dulu ada pernah satu ustadz, saya tanya, Ustadz gimana kabar? Alhamdulillah Beb, saya mah baik atuh Beb, cuma kalau saya mah baik, cuma kantongnya nggak baik. Saya bilang, Ustadz goblok. Ada ustadz kiai ngomong kantongnya badan mah sehat Beb, cuma kantongnya nggak sehat. Ustadz goblok itu.
Kiai goblok. Kalau ada yang ngomong kantong nggak sehat, kamu nggak punya Allah. Terus selama ini kamu makan dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Bukan kamu yang tidak punya Allah, bukan kamu nggak yakin kepada Allah, tapi kamu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan risau, rizki telah ditanggung oleh Allah. Rizki ada dua, ada rizki yang mencarimu, ada rizki yang harus kau cari. Kalau kamu tidak bisa mencari rizki, maka ada rizki yang telah dibagikan oleh Allah untuk mencarimu. Saudara-saudara, jangankan kita manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam, satu waktu Nabi Sulaiman duduk di samping sungai, tiba-tiba ada seekor semut membawa gandum. Ini semut jalan bawa gandum sampai di pinggir sungai, tiba-tiba ada seekor katak. Ini katak keluar, ini semut masuk dalam mulut katak, ini katak masuk dalam sungai. Tiba-tiba ini katak keluar, ini semut keluar, sudah tidak ada gandum. Kemudian Nabi Sulaiman nanya, wahai semut, apa yang terjadi? Ini semut jawab, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa rizki seekor cacing yang buta yang ada dalam sungai tersebut. Di dalam sungai itu ada sebuah batu, di dalam batu itu ada sebuah lubang, di dalam lubang itu batu ada seekor cacing yang buta yang tidak bisa cari makan, tidak bisa cari rizki. Aku diutus oleh Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawakan rizki itu cacing. Kemudian Nabi Sulaiman nanya, apakah kamu tahu apa tasbih, apa puji-pujian itu cacing kepada Allah? Dijawab oleh ini semut, ya, aku mendengar apa tasbihnya, aku mendengar apa pujiannya, apa tasbihnya, apa pujiannya. Itu cacing memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjamin rizkiku. Seekor cacing yang buta, kalau aku saja cacing yang buta dijamin rizkinya, maka bagaimana dengan hamba-hamba yang beriman kepadanya? Oleh karenanya jangan risau, jangan gelisah dengan rizki yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, hari ini rizki kamu 10.000, walaupun dari pagi sampai pagi kamu cari uang, yang kamu dapatkan 10.000. Hari ini rizki kamu 1 juta, walaupun kamu gak keluar rumah, yang kamu dapat 1 juta. Saudara-saudara, kita memancing, kita mancing di laut yang sama, lautnya sama, peraunya sama, jorannya sama, kailnya sama, umpannya sama, tapi apakah dapat ikannya sama? Tidak, saudara-saudara. Si A dapat ikan 2 ekor, si B dapat ikan 5 ekor, si C dapat ikan 7 ekor, si D nggak dapat ikan, padahal lautnya sama, peraunya sama, dayungnya sama, jorannya sama, kailnya sama, umpannya sama, tetapi rizkinya tidak sama. Seperti itulah rizki, semua telah diatur oleh Allah. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita berusaha untuk mencari rizki tersebut. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat, kita orang-orang sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk cari rizki, pagi, siang, sore, malam sibuk mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sorga yang belum dijamin malah kita lalai, malah kita lupa, kita nggak mau nyari sesuatu yang belum dijamin. Sorga belum dijamin, tapi kamu tidak bersungguh-sungguh mencarinya. Sedangkan dunia, sedangkan rizki yang telah dijamin, justru kamu bersungguh-sungguh nyarinya. Harusnya kebalik, sorga yang belum dijamin harusnya kita bersungguh-sungguh. Rizki dunia biasa-biasa saja. Oleh karenanya Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Kedua, karena beliau tidak pernah risau, tidak pernah gelisah dengan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri, saudara-saudara. Nabi Ibrahim kalau makan pasti bareng-bareng, pasti bersama-sama. Gak pernah beliau sendiri. Kalau lagi ada makanan sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari teman untuk makan bersama-sama. Karena 3 hal inilah Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Oleh karenanya tanamkan dalam hati, dalam jiwa anak-anak kamu pada acara khitan pada malam hari ini millah atau ajaran dari para Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda gempa bumi di Lombok. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad lis-sahari wal humma." Apa kata Rasulullah? Perumpamaan orang mukmin dalam menyayangi, dalam mengasihi, dalam saling mencintai, dalam saling tolong menolong, itu bagaikan satu jasad, bagaikan satu anggota tubuh. Apabila ada sebagian jasad, apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya pun ikut merasakan sakit, ikut merasakan demam, ikut merasakan panas. Maka penderitaan saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Lombok, penderitaan mereka juga penderitaan kita. Rumah mereka yang hancur sama seperti rumah kita hancur. Mereka yang kehilangan anak-anaknya sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka suami yang kehilangan istrinya sama seperti kita kehilangan istri kita. Mereka istri yang kehilangan suaminya sama seperti istri kita kehilangan kita. Mereka yang kehilangan harta bendanya sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Saudara-saudara, gempa bumi adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ah hatta taqsura az-zalazil." Kata Nabi, tidak akan terjadi yang namanya kiamat sebelum terjadi banyak gempa bumi di mana-mana. Terus bagaimana gempa bumi di mata para ulama, di mata orang-orang soleh, di mata para sahabat, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, satu waktu Rasulullah beliau menaiki sebuah gunung yang bernama Gunung Thabir. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Ketika Rasulullah naik Gunung Thabir, tiba-tiba ini gunung gempa bumi, batu-batunya jatuh. Rasulullah letakkan tangannya di bawah Gunung Thabir. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Thabir, belum saatnya bagimu, jangan kau berguncang. Wahai Thabir, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang yang siddiq," maksudnya Sayyidina Abu Bakar, "dan ada dua orang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma." Tiba-tiba gunung Thabir tersebut pun langsung berhenti. Itu riwayat Imam Tirmidzi, gunungnya Gunung Thabir. Kalau riwayat Imam Bukhari Muslim, bukan Gunung Thabir, melainkan Gunung Uhud. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman naik ke Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud bergejolak, Gunung Uhud gempa bumi. Langsung Rasulullah letakkan tangannya. Rasulullah berkata, "Wahai Uhud, belum saatnya bagimu. Wahai Uhud, ketahuilah di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang yang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman." Kemudian Nabi berkata, "Dosa apa yang telah kalian lakukan? Maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita?" Saudara-saudara, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Madinah ketika Madinah dilanda gempa bumi, idza zulzilatil Madinah, ketika Madinah dilanda dengan gempa bumi, faqala Umar, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, "Amaman nas," beliau berkata di hadapan manusia. Fakhataba Umar, kemudian Sayyidina Umar berkhutbah di hadapan penduduk Madinah. Apa kata beliau? "Ya ahlal Madinah, ma'asra'tum ma'ahdastum." Wahai penduduk Madinah, sungguh cepat apa yang kalian lakukan. Sungguh begitu cepat perbuatan apa yang kalian lakukan. Perbuatan apa? Perbuatan apa? Pekerjaan apa? Perlakuan apa yang kalian lakukan? Begitu cepat kalian lakukan perbuatan tersebut sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Wallahi lain adat, kata Sayyidina Umar, demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, andaikan besok ada gempa bumi lagi, la ukhrijanna min baini adhurikum, sungguh demi Allah aku akan keluar di antara kalian. Aku gak mau tinggal bersama kalian kalau besok ada gempa bumi lagi. Itu gempa bumi di mata Sayyidina Umar bin Khattab. Perbuatan dosa apa yang kalian lakukan sehingga begitu cepat Allah berikan ini gempa bumi kepada kita? Adapun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau ketika dilanda gempa bumi, tiba-tiba beliau panggil semua gubernur-gubernur, dipanggil. Beliau berkata, "Wahai para gubernur, dosa apa yang kalian lakukan? Maksiat apa yang kalian lakukan sehingga Allah berikan ini bala kepada kita? Cepat, jangan kalian simpan kalian punya harta, keluarkan harta kalian di jalan Allah agar Allah angkat bala dan musibah." Adapun menurut Imam Ka'ab ibn Malik, gempa bumi tidak akan terjadi kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi sehingga bumi takut kepada Allah.
bumi ketakutan sehingga bumi bergetar, bumi gemetar, makanya dia gempa bumi. Kenapa ini bumi bergetar bergoyang? Karena dia takut kepada Allah. Terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Menurut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya oleh Anas bin Malik tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Tidak akan terjadi gempa bumi melainkan 3 perkara telah merajalela. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama khamr, yang pertama minuman keras. Minuman keras di mana-mana, orang mabok di mana-mana, pagi, siang, sore, malam, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semuanya mabok. Mabok sudah tidak dianggap perkara yang haram. Mabok dianggap perkara yang mubah. Mabok sudah dianggap perkara yang dibolehkan, sehingga orang-orang tidak lagi malu mabok di pinggir jalan, pagi siang sore mabok, pagi siang sore malam narkoba. Apabila khamr merajalela di mana-mana. Yang kedua perzinahan. Yang kedua perzinahan. Laki-laki dan perempuan tidak lagi punya malu. Mereka berzina, perzinahan di mana-mana. Pagi siang sore malam zina. Yang tua yang muda zina. Anak SD zina, anak SMP zina, anak SMA melahirkan dalam sekolahnya, saudara. Berapa banyak perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Zina sudah lagi bukan hal yang tabu. Zina adalah hal yang dianggap biasa. Apabila perzinahan sudah di mana-mana, mabok di mana-mana. Yang ketiga, musik-musik dunia, musik-musik yang membuat lupa, dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, lagu-lagu yang membuat lupa kepada Allah. Orang-orang lupa baca Quran, lupa tahlil, lupa tahmid, lupa baca tasbih, lupa baca takbir, lupa baca tamjid, lupa baca salawat. Mereka disibukkan dengan orkes, dengan dangdut, dengan musik-musik dunia. Apabila 3 perkara ini telah merajalela di antara umat Islam, maka Allah berkata, wahai bumi, goncanglah mereka. Wahai bumi, goyang mereka. Mereka yang suka dangdutan, mereka bergoyang di atas kamu. Sekarang gantian, ayo kalian goyang mereka. Makanya ada gempa bumi, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas bertanya, apakah itu merupakan ujian atau itu merupakan bala? Kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, bagi orang-orang yang beriman, gempa bumi itu adalah nasihat, ujian, dan rahmat dari Allah. Adapun bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi yang suka berbuat dosa, gempa bumi itu adalah azab, bala, siksa, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan kepada kamu semua, besok-besok kalau kalian pengen selamat dari azab, pengen selamat dari bala, pengen selamat dari bencana. Sebab kenapa? Contoh Lombok. Lombok negeri 1000 masjid. Kamu kalau pergi ke Lombok, saya sering ceramah di Lombok, itu 50 meter masjid, 50 meter masjid, 100 meter masjid. Tempatnya masjid, gudangnya masjid, tempatnya Quran, gudangnya Quran. Tapi kenapa Allah kasih bala? Kenapa Allah kasih musibah? Hanya gara-gara beberapa hamba-hamba yang suka berbuat dosa. Di Lombok ada Senggigi, di Lombok ada Gili Trawangan yang menjadi tempat bule-bule rekreasi, bule-bule majang teteknya, bule-bule majang payudaranya, zina di situ, mabok di situ. Hanya gara-gara beberapa orang yang bermaksiat. Ketika Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah, masjidnya hancur, ulama yang tidak bersalah kena, anak-anak kecil yang tidak berdosa ikut kena, para suyuh, orang-orang tua yang suka ke masjid yang tidak punya dosa, mereka juga ikut kena. Ibu-ibu yang alimah, jayah, abidah, syahidah, wanita-wanita solehah ikut kena, padahal mereka tidak berbuat dosa. Tapi kalau Allah sudah kirimkan bala, Allah sudah kirimkan musibah, Allah tidak pandang bulu, orang-orang solehnya pun ikut kena. Makanya saya sampaikan kepada kamu, wahai para anak-anak muda, jaga kau punya kampung. Kalau kamu tidak pengen kampung kamu dapat bala, dapat musibah, maka saya sampaikan, besok-besok kalau ada yang mabok di kampung kamu, kalau ada yang melacur, yang berzina di kampung kamu, kalau ada yang dangdutan, orkesan di kampung kamu, bubarkan. Kenapa? Mereka mengundang bala dan musibah dari Allah. Betul? Saya tanya, kalau di kampung ada yang dangdutan, mabok, zina, terus Allah turunkan bala, anak-anak kecil yang nggak berdosa kena tidak?
Kena tidak? Oleh orang tua yang udah tua suka ke masjid, kena tidak? Santrinya kena tidak? Yang sering sholat kena tidak? Yang suka ibadah kena tidak? Yang ahli Quran kena tidak? Mereka yang bermaksiat kita ikut kena, saudara-saudara. Oleh karenanya jaga kau punya kampung daripada kemaksiatan dan perbuatan dosa. Agar apa? Agar tidak turun bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena ini masih 17 Agustus, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Maka tidak sempurna iman seseorang kepada Allah kalau dia belum mencintai tanah airnya. Kita lahir di Indonesia, bapak ibu kita, kakek nenek kita lahir di Indonesia, maka wajib bagi kita untuk mencintai Indonesia kita, mencintai Garuda kita, dan mencintai merah putih kita. Saudara-saudara, kemerdekaan di Indonesia didapatkan bukan dengan cengengesan. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan diem-dieman, bukan dengan nongkrong, tetapi kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan harokah, dengan pergerakan, dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan, dengan jihad, dengan perlawanan, dengan peperangan, dengan mengangkat senjata. Saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan sebagaimana orang-orang Islam Nusantara mengartikan rahmatan lil alamin sebagai diam terhadap kezaliman, sebagai diam terhadap kemungkaran. Banyak orang-orang Islam Nusantara mereka menjadikan rahmatan lil alamin sebagai alasan untuk udahlah, gak usah jihad, gak usah angkat pedang. Siapa? Itu yang mabok, udah biarin aja dia mabok, dosa-dosa dia, doain aja biar dapat hidayah. Siapa? Dia pelacur, udah biarin aja, doain aja dia dapat hidayah. Siapa? Diskotik, jangan dihancurin, biarin aja, doain dapat hidayah. Islam itu damai, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu belas kasihan. Saudara-saudara, jikalau rahmatan lil alamin apa diartikan sebagaimana yang diartikan oleh mereka, demi Allah Indonesia tidak akan merdeka. Saudara-saudara, rahmatan lil alamin bukan diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemaksiatan, diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran, maka Bung Tomo dan anak-anak Surabaya mereka datang kepada yang mulia Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Datang Bung Tomo minta ijtihad, minta ra'i, minta fatwa, minta pandangan, minta pendapat daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kiai, bagaimana ini? Besok tentara Inggris mau datang merebut senjata kita, ingin menjajah kita. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Apakah beliau jawab sebagaimana orang-orang Islam Nusantara sekarang? Udahlah, gak usah, biarin aja itu Inggris, biarin aja Inggris jajah kita, doain aja biar Inggris dapat hidayah. Udah, siapa Jepang? Jangan, doain aja, jangan dilawan, jangan angkat senjata, jangan angkat pedang, doain aja Jepang, Belanda, Inggris dapat hidayah. Apakah jawaban beliau seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana wahai Kiai, apakah besok kita diam, kita patuh, kita tunduk, atau kita melawan? Apa jawaban beliau? Bagi setiap muslim, bagi setiap anak-anak bangsa, Indonesia adalah tanah air kita, Indonesia tanah tumpah darah kita. Maka bagi setiap muslim Indonesia berjihad, berjuang, berperang melawan penjajah, hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim mengangkat senjata, berperang melawan penjajah untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu jawaban beliau, bukan kayak jawaban Agil Sirot sekarang, saudara-saudara. Itu baru ulama, itu baru kiai, itu baru orang soleh. Saudara-saudara sekalian, jadi kemerdekaan ini didapatkan dengan darah, dengan air mata, dengan harokah, dengan mujahadah. Bukan kemerdekaan ini didapatkan dengan cengengesan-cengengesan, dengan udahlah, gak usah, Islam rahmatan lil alamin, Islam agama damai, Islam kasih sayang. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, betul? Darah para habaib, betul? Darah para kiai, darah para santri. Saudara-saudara, waktu itu belum ada Indonesia. Waktu itu belum ada tentara, belum ada presiden, belum ada Garuda, belum ada merah putih, belum ada DPR, belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada. Yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, yang ada masjid, musola, surau, santri-santri. Para ulama, para santri ketika itu mereka berjuang, mereka mengangkat senjata, mereka melawan para penjajah, mereka melawan para penjajah. Santri dan ulama, para kiai, para habaib ketika itu tengah malam mereka megang pena, tengah malam mereka megang pulpen, megang pensil, tengah malam mereka megang Quran, megang kitab, murajaah, mutalaah, hifdzul mutun, tadarus Quran, munajat, qiyamul lail. Tengah malam mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Tengah malam mereka basah dengan air mata kecintaan kepada Allah. Siang beda lagi, saudara-saudara. Kalau malam mereka megang pulpen, malam mereka megang kitab, maka siang mereka megang mereka memegang pedang, mereka memegang bambu runcing. Kalau malam di tubuh mereka basah dengan air mata, siang beda lagi. Siang mereka angkat senjata, angkat bambu runcing, angkat pedang, tubuhnya bersimbah darah, mati syahid untuk memerdekakan bangsa dan rakyat Indonesia. Itu ulama dan santri terdahulu. Makanya masukkan ruh-ruh mereka, jiwa-jiwa mereka ke dalam hati-hati kalian, jiwa-jiwa kalian. Wahai para santri, kalau ada santri lembek kayak kerupuk, ya kerupuk itu kena air lemes, itu bukan santri, itu namanya santri banci, saudara-saudara. Kalau ada santri lemes, ngeliat maksiat, diem aja, diem baik, kasih softtek santri kayak begini. Banci, kasih softtek, buka sarungnya, buka, lihat, jangan-jangan itu head, itu santri itu, jangan-jangan perempuan itu. Jadi santri harus berani, betul? Saudara-saudara, Ki Haji Misbah Mustafa, beliau adalah ulama sepuh NU yang berada di Tuban, pengarang kitab tafsir Tajul Muslimin. Apa kata beliau? Zaman sekarang, beliau ngomong pakai bahasa Jawa, zaman sekarang cari santri yang jago baca kitab gundul itu banyak. Zaman sekarang cari santri yang jago baca kitab kuning itu banyak. Yang hafal alfiyah banyak. Yang susah mencari santri yang dimana itu santri berani untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, berani untuk menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Ini santri yang susah di zaman sekarang. Itu zaman beliau ngomong waktu itu sekitar tahun 80-an. Oleh karenanya, wahai para santri-santri, wahai para pemuda-pemudi Islam, engkau satu-satunya ujung tombak Indonesia, engkau satu-satunya harapan bangsa, engkau satu-satunya benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab kenapa? Kita satu-satunya yang tidak bisa dibeli. Saudara-saudara, 73 tahun Indonesia merdeka dari Jepang, betul? Merdeka dari penjajah, betul? Tetapi hingga saat ini kita belum merdeka dari 9 naga, belum merdeka dari taipan-taipan, cukong-cukong asing yang bisa membeli para pejabat-pejabat yang ingin merampok, ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, merdekakan Indonesia, wahai para santri, merdekakan Garuda, bebaskan Garuda dari cengkraman sang naga. Kita para santri tidak bisa mereka beli, tidak bisa mereka suap, tidak bisa mereka sogok. Yang lain, presiden bisa disuap sama 9 naga, presiden, menteri, polisi, tentara bisa disuap sama mafia-mafia Cina, bisa disogok oleh cukong-cukong taipan-taipan. Tetapi mereka lupa, mereka lalai, mereka lupa bahwasanya di tanah Indonesia masih tegak berdiri kita, kami para santri-santri, kami para pemuda-pemudi Islam. Demi Allah, kami bersumpah selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, selama kami masih bernafas di tanah Indonesia, selama bapak ibu kami masih terkubur
di tanah Indonesia, maka selama itu juga kami para santri, kami pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah bisa dibeli sampai dengan hari kiamat. Kami tidak akan tunduk kepada penjajahan, betul. Kami tidak akan tunduk kepada kemaksiatan, betul. Kami tidak akan tunduk kepada kezaliman, betul. Kalian bungkam mulut kami, semakin kalian bungkam mulut kami, tapi Allah akan semakin kami teriakkan kebenaran. Oleh karenanya, wahai Indonesiaku, wahai Garuda, bebaskanlah dirimu dari cengkraman sang naga. Wahai Garuda, engkau dibuat, engkau dibikin oleh seorang dzurriyyah Nabi Muhammad, yaitu Sultan Syarif Hamid Al-Gadri. Engkau, lambang Indonesia dibikin lambang Garuda oleh seorang Habib, yaitu Habib Hamid Al-Gadri, cucunya Habib Hussein Al-Gadri. Indonesia lambangnya Garuda. Kenapa? Sebagai bentuk ketinggian, sebagai lambang ketinggian, lambang keagungan, lambang keperkasaan. Tetapi sekarang Garuda dicengkram oleh sang naga. Oleh karenanya, wahai Garuda, bebaskanlah dirimu dari cengkraman sang naga. Wahai merah putihku, bebaskanlah dirimu dari musuh-musuh negara, dari para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Mereka menjadi orang-orang munafik. Mereka sok-sokan hormat kepadamu, tetapi hati mereka kosong dari nilai-nilai ruhmu. Wahai merah putih, wahai merah putih, kami para santri, kami pemuda-pemudi Islam, demi Allah kami bersumpah, demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga kami para santri, kami pemuda-pemudi Islam akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Saya tanya, pemuda-pemudi Islam siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap berdarah demi Indonesia? Siap susah asal bangsa senang? Siap miskin asal bangsa kaya? Siap mati asal bangsa hidup? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 Allahu Akbar. Wahai para pahlawan, kalian berjuang mati-matian, kalian berdarah, kalian berkeringat demi memerdekakan bangsa Indonesia. Wahai para pahlawan, kalian mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi beda dengan pejabat-pejabat sekarang. Pejabat-pejabat sekarang, kalau kalian mengorbankan jiwa, nyawa, darah untuk Indonesia, pejabat-pejabat sekarang, rakyat negara Indonesia, bangsa yang mereka korbankan untuk urusan-urusan perut, partai, jabatan dan politik mereka, para pejabat-pejabat sekarang. Wahai para pahlawan, kalau kalian mengorbankan jiwa dan nyawa untuk kami, untuk memerdekakan Indonesia, pejabat sekarang, Indonesia yang mereka korbankan, betul. Negara yang mereka korbankan, betul. Kekayaan alam Indonesia mereka jual, betul. Mereka gadaikan, betul. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, mereka hidup enak, hidup mewah, mobil mewah, rumah besar. Rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat pengangguran, tenaga kerja impor dari asing. Oleh karenanya, wahai para pahlawan, wahai Soekarno, wahai Bung Hatta, wahai Jenderal Sudirman, wahai Bung Tomo, wahai Pangeran Diponegoro, wahai Imam Bonjol, saksikanlah kami, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, pemuda-pemudi Islam Indonesia, suara rakyat, suara merah putih, suara Garuda, suara Indonesia. Wahai Bung Tomo, wahai Bung Karno, engkau dihina, dicaci maki untuk memerdekakan bangsa. Engkau Bung Karno, engkau korbankan jiwamu, nyawamu untuk memerdekakan Indonesia. Kalau anakmu simak banteng, beda lagi wahai Bung Karno. Kalau engkau mengorbankan jiwa dan nyawa untuk Indonesia, kalau Pak Banteng, kekayaan alam Indonesia dia jual untuk kepentingan perut dan partainya, betul. Oleh karenanya saya tanya, pemuda-pemudi Islam Indonesia,
Siap merdekakan Indonesia dari pengkhianat bangsa. Siap merdekakan Indonesia dari pejabat kotor. Siap merdekakan Indonesia dari koruptor. Siap bebaskan Indonesia dari maksiat, dari mungkarat, dari dolalat, dari sayyiat, dari mukhalafat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan besok ke depan Allah berikan Indonesia pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang bisa memakmurkan rakyat, yang bisa mensejahterakan rakyat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tanya semua kepada hadirin hadirat yang ada di sini, besok 2019 adalah pemilihan presiden. Saya tanya semuanya, besok 2019 mau ganti presiden atau tidak? Jawab yang keras, mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Besok 2019 mau pilih Jokowi atau tidak? Mau pilih Jokowi atau tidak? Mau pilih Jokowi atau tidak? Wakilnya Kiai? Tidak. Wakilnya Kiai? 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 Wakilnya Habib? 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 Wakilnya malaikat? Wakilnya malaikat? Malaikat? Kenapa? Karena diusung oleh partai penista agama, betul? Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatan dia, setinggi apapun ilmu dia, kalau diusung oleh partai penista agama, jangan kita pilih, betul? Partai-partai penista agama harus ditenggelamkan, betul? Harus diapain? Harus diapain? Harus diapain? Partai Mak Banteng harus diapain? Harus diapain? Ya, partai yang menjadi sarang PKI harus ditenggelamkan. Partai yang menjadi sarang para penista agama wajib untuk dimusnahkan dan ditenggelamkan. Siap tenggelamkan partai penista agama. Siap tenggelamkan partai penista Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, saya harap hadirin hadirat mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pondok pesantren kami. Sebab pondok pesantren kami haram jada terima bantuan dari pemerintah. Kalau saya terima bantuan dari pemerintah, nanti saya ceramahnya begini, ini Jokowi Masya Allah, anak soleh. Oleh karenanya, sambil kita bersolawat kepada Rasulullah, keluarkan hartanya dari jalan Allah. Ayo semuanya solawat yang semangat. Salatullah, salatullah.
satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, walau harus mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, imarkan panjian Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju, takkan menyerah, walau bergelimang antara jadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang rasa salah. Walau harus takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Maju ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala salam. Ya Rabbana salam aja. Ya selamat wa hayat wa selamat. Amin. Wa sakil mawadana wa hadid dimana. Amin. Wa anta maulana fa nasura bil qawmil kafirin. Amin. Allahumma arhamna warhamhum wa innaka khairur rahimin. Amin. Wa ansurna wansurhum fa innaka khairan nasirin. Wa 'allimna wa 'allimhum fa innaka khairal fatihin. Waftah lana wa lahum فتوحات العرشية ورحمة والبركة والهداية والعناية والموطن ودين الإسلام فإنك خير الفاتحين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا شرفنا وشرفهم برؤية سيدنا المصطفى. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا ولهم إلى أحسن الحال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.